Di akhir zaman, fitnah itu tidak selalu datang dari orang jahil. Kadang datang dari yang hafal dalil, bersuara merdu, dan mengaku ahlus sunnah. Mari dengarkan fitnah dan kengibulan Idrus Ramli. Di akhir zaman ini, tandanya aliran sesat itu pimpinannya tidak harus pakai tato, gak pakai anting-anting, gak pakai kalung. Bahkan kadang-kadang pimpinannya ini penampilannya sebagai ustadz, hafal Quran, suaranya merdu, mendirikan madrasah, mendirikan pondok, ya macam-macam. Tapi ajaran Al-Quran dirubah. Dirubah bagaimana? Yang tidak syirik dia syirikkan, yang tidak kafir dia kafirkan, yang tidak bid'ah dia bid'ahkan, yang tidak haram dia haramkan, yang tidak wajib dia wajibkan. Pokoknya dirubah-rubah, diacak-acak hukum agama. Ini siapa yang cocok dengan seperti ini? Wahabi. Beberapa bulan yang lalu saya undangan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum berceramah, ustadznya bagi ceramah, kiainya Buya di situ yang punya pondok ceramah. Kiai, kami ini pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiap malam Jumat mengadain maulid. Karena kami aswaja, tetangga sebelah anti maulid. Alhamdulillah tiap malam Jumat kami dapat hadiah kiriman batu bata melayang dari sebelah. Saya tanya, masih ada batu batanya? Alhamdulillah kami simpan sebagai kenangan. Habis itu saya ceramah, saya sampaikan, beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba tetangga saudara punya bom, kira-kira dihadiahkan enggak ke sini? Karena mereka mengkafirkan orang. Wahabi ini mengkafirkan orang, merubah ajaran Al-Quran. Apa yang dikafirkan? Orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighasah. Kalau Ahlus Sunnah, mayoritas umat Islam bertawassul, bertabarruk, beristighasah. Mengapa? Alasannya simpel, perintah Al-Quran. Pola ceramah seperti ini bukan sekadar beda pendapat. Seolah-olah ada ketakutan besar. Bukan takut kepada Allah, tapi takut kalau dakwah salaf makin berkembang. Takut kalau umat mulai kembali ke dalil, lalu ritual-ritual kuburan tak lagi laku, dan keuntungan dunia ikut berkurang. Maka yang dilakukan bukan membantah dengan hujjah, tapi menebar stigma, Wahabi sesat kafir. Ini bukan cara ulama salaf. Ini cara orang yang panik kehilangan pengaruh. Kalau setiap yang bertawassul, beristighatsah atau berbeda manhaj, langsung dicap sesat dan kafir, itu bukan manhaj salaf. Itu fitnah yang dibungkus ceramah. Dan inilah yang terus diulang oleh Idrus Ramli. Ironisnya, Idrus Ramli menuduh Wahabi sebagai penebar fitnah, padahal yang dia lakukan justru memfitnah ulama dan dakwah tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh anti-mazhab, padahal beliau mengajak kembali ke Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama. Lalu di mana letak kesesatannya? Di dalil atau hanya di kebencian? Sekarang kita dengarkan bantahan ilmiah, bukan teriakan, bukan framing. Ini penjelasan Ustadz Zainal Abidin. Kalau memang mereka menulis sejarah berdarah, sekarang yang berdarah-darah siapa? Oleh karena itu hadirin sekalian, ini saya turunkan sekilas, bahkan ada berkilas-kilas untuk memberikan bantahan terhadap tulisan mereka yang judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini sebagai suatu masukan. Kalau ada yang ngomong begitu, berikan satu masukan sedikit aja. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab difitnah. Ya ikhwan, perlu diketahui yang memfitnah kedua, antum lihat, motivasi agama sosial, tadi politik dan kekuasaan. Yang kedua adalah kelompok yang merasa terusik dengan ritual keagamaan mereka, tercampur dengan bid'ah dan khurafat, sehingga mereka menggulirkan tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya anti madhab. Makanya kita juga pernah di dialog itu ditanya tentang madhab. Madhab itu hadirin sekalian dari kalimat apa sih? Pak, dalam bahasa Arabnya madhab artinya apa? Madhab dari kalimat apa? Zahaba. Zahaba itu artinya apa? Pergi. Kalau madhab tempat jalan, berarti hadirin sekalian, madhab adalah tempat kita jalan untuk menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi hadirin sekalian, madhab itu hanya sarana, hanya sebagai mediator, hanya sebagai pembuat jalan menuju Al-Quran dan Sunnah. Orang yang menyangka bahwa madhab itu adalah sumber agama, di mana omongannya para imam madhab, bahkan semua para ulama
Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah hampir mengerucut pada suatu kalimat, in sahhal hadisu fahuwa madhabi. Kalau kamu mendapatkan suatu hadis yang sahih, itulah madhabku. Berarti sekarang hadirin sekalian, ulama yang membuat kaidah usul fikih, qawaid fikih dan cara-cara istihad, itu semuanya hanya jalan menghantarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tujuan utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah kok sekarang dikatakan kita itu anti madhab? Bagaimana kita bisa anti madhab ketika kita menjelaskan sholat pakai Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Ketika kita menjalankan haji, kita pakai Imam Maliki, Hambali. Cuma hadirin sekalian, kalau hanya sekedar Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, tanpa sekarang kita merujuk kepada sumber beliau-beliau, sumber para ulama itu, inilah yang kita katakan fanatis dan ta'assub madhab. Benar salah akhirnya apa? Dijadikan sebagai agama. Oleh karena itu ditegaskan oleh Syekh Albani, kesalahan yang terjadi bukan kita bermadhab, artinya mengikuti cara-cara berfikih yang telah dilakukan oleh ulama madhab, tapi yang salah adalah menjadikan madhab sebagai rujukan dan sumber agama satu-satunya tanpa menengok Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lanjutkan Pak. Mewajibkan istihad kepada setiap pengikutnya. Siapa bilang istihad itu ada kriterianya? Mengharamkan taklid. Makanya Pak, di kitab di belakang sini nanti antum baca sebagai pembanding aja. Saya jelaskan tentang salafi tradisional. Nah, di sini di antaranya adalah fanatis terhadap madhab Syafi'i. Nah, nanti kita jelaskan. Di situ fanatis bagaimana kita itu bermadhab, ya. Bagaimana kita itu menggunakan madhab, bersikap terhadap imam-imam madhab, ya. Intinya di situ bisa disebutkan di akhir di dalam pernyataan terakhir, kesalahan ulama tidak boleh ini. Dengan demikian tidak ada larangan bermadhab. Yang diharamkan adalah sikap fanatis kepada ulama, menjadikan madhab sebagai agama, dan taklid buta dalam mengambil pendapat para ulama tanpa mengukur dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Adapun mengambil dan memakai faedah dari para ulama yang sesuai dengan dalil, mempelajari usul fikih dan kaidah fikih mereka untuk menganalisa dan memahami nas-nas agama, atau menggunakan penjelasan mereka untuk memahami suatu nas ayat atau hadis yang muskil, yang sulit dipahami, maka demikian itu sangat dianjurkan. Makanya ikhwan, saya kalau mengumpamakan cukup simpel. Sebetulnya kalau kita itu mau pergi ke Bandung atau ke Cirebon, nggak punya jalan, ya pakai jalan yang ada, udah selesai. Kalau sekarang bikin jalan sendiri nggak bisa, nggak mau pakai jalan yang ada, akhirnya lewat mana? Lewat sawah, lewat kebun, belakang rumah orang, dipentung uang, rusak nanti. Sekarang gampang banget, Anda mau ke Quran Sunnah, Imam Abu Hanifah buat jalan, Imam Malik buat jalan, Imam Syafi'i buat jalan, Imam Hambali buat jalan. Antum bisa nggak bikin sendiri? Oh belum bisa. Udah lewat aja yang ada. Cuma jangan sampai kalau sudah menemukan jalan mulus, bagus, malah tidur di jalan. Itu namanya fanatis. Enak banget ya jalannya. Ngapain? Lanjutin. Antum mau kemana? Bogor. Mau kemana? Cirebon. Mau kemana? Surabaya. Itu namanya tujuan. Quran sunnahnya. Orang yang fanatis setelah nemu jalan bagus, mulus, tidur di tengah jalan malahan. Dilindas mobil. Aduh, lucu. Orang fanatis itu seperti itu gambarannya Pak. Oke. Beliau dan pengikutnya dituduh hendak menghancurkan kubah Rasulullah, hendak menghancurkan Ka'bah. Subhanallah. Lebih parah lagi, beliau dituduh melarang ziarah kubur Nabi, tidak menghormati Rasul. Bahkan beliau dituduh pernah mengatakan, tongkatku ini lebih mulia daripada Rasulullah. Kenapa alasannya? Karena tongkatku masih bisa digunakan untuk menggiring kambing, sedang Rasulullah sudah mati, tidak di tanah, tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau dituduh tidak menghargai para ulama, mengingkari para orang-orang soleh memiliki makom, mengingkari karamah,
dan syafaat Rasulullah mengharamkan ziarah kubur Nabi, kuburan orang-orang soleh dan kuburan para wali. Padahal hadirin sekalian, yang ditegaskan Syekh Muhammad seperti yang ditegaskan Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan tur perjalanan naik kendaraan kecuali ketiga masjid. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu aja. Beliau dan pengikutnya juga dituduh mengkafirkan orang-orang yang bersumpah kepada selain Allah, mengkafirkan Ibnu Faid dan Ibnu Arabi. Bahkan beliau dituduh gampang mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Alasannya hanya satu, Pak. Mereka salah paham di dalam menyikapin kitabnya Syekh Muhammad yang judulnya Nawaqidul Iman, 10 pembatal keimanan dan keislaman. Padahal di situ Syekh itu hanya menjelaskan takfir mutlak, mengkafirkan secara mutlak. Siapa yang melakukan sihir kafir? Siapa? Nunjuk hidung enggak? Si fulan kafir, si fulan enggak? Siapa? Dan itu dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, Rasul mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah syirik atau kufur. Apakah Rasul dikatakan gampang mengkafirkan? Ya. Kita lanjut. Beliau dan pengikutnya, beliau dituduh tidak menghargai karya para ulama, bahkan menyuruh para pengikutnya untuk membakar kitab-kitab para ulama seperti Dalailul Khairat. Antum pernah lihat buku Dalailul Khairat? Itu buku dukun, ya. Itu kalau jadi dukun belum hafal itu nggak sah dukunnya. Jadi buku dukun di kalangan pesantren itu ada 3, Dalailul Khairat, sama Syamsul Ma'arif, sama Manbaul Ma'arif. Ini rujukan perdukunan Islami di seluruh dunia. Ini dukun Islami, ya. Karena pakai Arab, ya, jimat-jimat Arab. Contohnya, untuk supaya naik bis nggak bayar, baca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalbin saddan faghshayn wa hum la yubsirun, 41 kali nggak napas. Itu. Ada lagi untuk supaya melet kena, itu baca wa id qala yusuf li abiyya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin 71 kali nggak napas. Itu sambil anaknya dibatin, insya Allah nanti datang bapaknya. Mau ngebukin kamu. Aneh aja itu. Untuk tengkar, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika abtar. Nah, itu namanya dukun Islami. Itu. Nah, rujukannya Dalailul Khairat. Ini Syekh dituduh membakar, mengharamkan membaca kitab Maulid Nabi. Ya, berjanji wal tiba. Nah, antum supaya mendapatkan penjelasan sekilas tentang Al-Barjanzi, antum baca di belakangnya halaman 326, menyucikan kitab berjanji. Itu anak kupas tentang apa itu berjanji, siapa penulisnya. Nah, barang siapa yang ingin mengetahui secara utuh dan benar, Mas, berbagai macam tuduhan tersebut, entah dituduh macam-macam menyimpang, sudahlah sekarang kita objektif. Kita ajak mereka yang sekarang suka mengulirkan tuduhan, ayo dengan objektif, dengan hati jernih membaca kitab tauhid. Kesalahannya di mana? Ayo kita baca kitab Usulus Salasa, Kasfus Syubhat, kitab-kitab beliau seperti Usulul Iman, Fadlul Islam. Mana kesalahannya? Kalau seandainya salah, itu kesalahan yang juga dilakukan ulama lain. Bahkan Imam Al-Muzani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang salah itu? Biarkan, agar menunjukkan yang benar itu cuma kitab Allah.